Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Nusalli wa nusallim ala rasulillah wa nabiyillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita memuji syukur kepada Allah Jalla wa'ala, Rabb kita, pencipta kita, sekaligus pemilik kita yang ngurusi urusan kita, yang masih banyak memberikan pemberiannya kepada kita, khususnya taufiknya, pemberian yang kita senantiasa mengharapkan setiap sholat kita, 17 kali, setiap kali kita sholat, wajib kita mengulanginya pada saat kita membaca suratul Fatihah pada ayat ihdinas siratal mustaqim. Kita bersyukur kepada Allah masih diberikan taufiknya, di mana kita masih sholat berjamaah, bahkan kita mengiringinya dengan mencari ilmu, mempelajari sirah, biografi dari utusan Allah Ta'ala. Maka ini adalah karunia yang tidak terkira, karena seiring dengan karunia ini Allah Jalla wa'ala memberikan karunia yang lainnya. Seperti sehat. Kalau kita sakit ya kita tidak akan di sini. Demikian juga rizki yang kita tidak sanggup menghitungnya. Maka hendaklah kita mensyukuri ini semuanya dan berharap agar Allah terus senantiasa memberikan banyak karunia-Nya kepada kita sampai akhirat kita. Tak lupa salawat serta salam adalah senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teladannya sempurna, contoh yang tiada duanya, kehidupannya adalah uswah yang kita harus senantiasa mempelajarinya, kemudian meladaninya. Kalau kepada seseorang yang kita kagum dengan kesuksesan dunianya, kita senantiasa membaca biografinya, kemudian meladaninya. Maka bagaimana dengan perjalanan hidup Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang mana selamat dan tidaknya kita sangat bergantung dengan beliau. Kalau kita mengikuti sunnahnya, insya Allah kita akan masuk ke dalam surga, sebagaimana sabdanya, kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku akan masuk ke dalam surga. Maka seharusnya kita lebih semangat lagi mempelajari sirahnya dan tidak pernah bosan-bosan untuk mempelajari sirahnya. Ya, semoga dengan kita ngaji sirah beliau sallallahu alaihi wasallam, akan semakin kuat cinta kita kepada beliau, semakin dalam pemahaman kita tentang sirah beliau, kemudian semakin kuat pula kita meladaninya agar semakin melapangkan jalan kita masuk surga Allah Ta'ala. Khwatal iman jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pada pertemuan yang lalu telah kita bahas mauqi'ul Arab, kedudukan orang-orang Arab, demikian juga dengan kabilah-kabilah yang ada di Arab. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Diyanatul Arab, agama-agama bangsa Arab, yang mana ini penting untuk kita pelajari, karena inilah latar belakang diutusnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita tahu apa yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu apa yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam.
penting mengetahui latar belakang ini. Ya, sebagaimana ketika kita mengetahui latar belakang ini kita akan paham. Contohnya, pada saat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu yang pertama, ya surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram ila akhiri. Apakah di sana ada kalimat tauhid? Tidak. Atau ketika turun firman Allah surat Al-Muddathir, ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warujza fahjur. Di sana tidak ada kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam faham. Ketika turun surat itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam surat Al-Muddathir, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diperintahkan untuk mengingatkan kaumnya. Ya, mengingatkan kaumnya dari penyimpangan yang banyak terjadi pada diri mereka. Yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sejak mudanya itu benci terhadap kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di kaumnya. Khususnya kesirikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat benci kalau ada orang bersumpah demi Lata, demi Uzza, demi Hubal, demi Manata dan seterusnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam benci. Maka dalam surat Mudaththir dikatakan wa rabbuka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Maka Rabbmu agungkan dia. Pakaianmu, ya kan? Para ulama menyebutkan yang dimaksud dengan pakaian di sini itu adalah maknawi, artinya dirimu fatahhir, sucikan dari kesyirikan. Jadi seperti itu. Nah, kita tidak mungkin akan memahami ini kalau kita tidak mengerti latar belakang daripada agama yang dianut oleh orang-orang Arab. Makanya membahas tentang masalah ini itu sangat penting. Ya, membahas masalah ini itu sangat penting agar kita tahu bahwa misalkan ketika kita mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, apa konsekuensinya? Ya, apa konsekuensinya? Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, disebutkan dalam kitab ini kebanyakan orang-orang Arab mereka itu mengikuti dakwahnya Nabiullah Ismail alaihi salam. Ketika dia mengajak menyeru ya kaumnya untuk beragama dengan agama bapaknya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Terdahulu sudah kita bahas yang menempati tanah haram Mekah itu adalah Nabiullah Ismail dengan ibunya. Sampai akhirnya datang suku Jurhum yang kedua. Mereka meminta izin untuk tinggal di sana. Diizinkan oleh Hajar, ibunda Nabiullah Ismail alaihissalam menempati tempat itu, tapi dengan syarat ketentuan bahwa air itu adalah milik beliau dan putranya, bukan milik mereka. Ya, kemudian setelah Nabiullah Ismail alaihissalam dewasa, maka dinikahkan dengan orang-orang dari Jurhum ini. Ya, kita sudah bahas kisahnya. Nah, kemudian setelah itu beranak pinak. Nah, setiap orang yang tinggal di sana itu diseru, diajak kepada agama bapaknya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Millah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Di mana Nabiullah Ismail alaihissalam mengajak agar menyembah kepada Allah saja. Mentauhidkan Allah saja. Ya. Hingga akhirnya berlalu masa yang lama, akhirnya mereka lupa. Jadi berlalu masa yang lama, akhirnya mereka lupa. Hanya saja masih tersisa ajaran tauhid di sana, masih tersisa beberapa syiar-syiar agama Nabiullah Ibrahim alaihissalam, sampai akhirnya datanglah seseorang yang namanya Amru bin Luhai. Amru bin Luhai. Ini adalah pemimpin dari suku Khuza'ah. Orang ini dikenal ya sebagai orang yang jujur, kemudian perhatian dalam masalah agama, ya, senantiasa melakukan perbuatan yang ma'ruf, perbuatan yang baik, hingga akhirnya manusia pun mencintai dia.
Jadi manusia mencintai dia, akhirnya dia dijadikan tokoh. Ya, akhirnya dia dijadikan tokoh. Ya, mereka menganggap bahwa dia di antara ulama-ulama senior. Dia di antara wali-wali yang utama. Amru bin Luhai. Nah, akhirnya suatu ketika dia melakukan safar ke Syam. Dia melakukan perjalanan ke Syam. Kemudian dia melihat di Syam penduduknya itu menyembah berhala. Jadi penduduknya menyembah berhala. Akhirnya dia menganggap bahwa ini baik. Ya, dan ini adalah hak, ini baik, ini adalah benar. Mengapa seperti itu? Karena Syam itu adalah tempat tinggalnya para rasul, para nabi. Ya, kita semuanya tahu, orang-orang para nabi, para rasul banyak diutus di tengah orang-orang Bani Israel, di tengah kaumnya Bani Israel. Dan mayoritas mereka itu tinggal di Syam. Nah, ketika Amru bin Luhai ini melakukan safar ke sana, kemudian melihat para penduduknya itu menyembah berhala, dia menganggap ini baik. Kenapa? Karena mereka ini kabilah, ya kan, yang di dalamnya banyak sekali para nabi, para rasul. Akhirnya dia menganggap itu baik. Akhirnya dia pulang ke Mekah dengan membawa berhala yang namanya Hubal. Dia membawa berhala yang namanya Hubal, kemudian diletakkan di dalam Ka'bah. Ya, diletakkan di dalam Ka'bah. Nah, akhirnya penduduk Mekah diseru untuk menyekutukan Allah sejak saat itu. Jadi sejak saat itu diseru, diajak untuk menyekutukan Allah, dan mereka memenuhi ajakan itu, dan tidak berlalu lama seluruh penduduk Hijaz, ya, seluruh penduduk Hijaz yang berada di sekitaran Mekah, ya kan, akhirnya mereka pun mengikuti penduduk Mekah. Karena apa? Karena penduduk itu haram. Kalau penghuni tanah haram saja melakukan hal seperti itu, berarti kita pun juga seharusnya melakukan hal seperti itu. Karena mereka adalah wali Baitullah Al-Haram. Kalau wali Baitullah Al-Haram saja melakukan hal seperti itu, maka kita pun juga harus melakukan seperti itu. Akhirnya sejak saat itu, kesyirikan itu menyebar di seluruh Jazirah Arab. Nah, kemudian setelah itu, ada berhala-berhala yang lain. Ya, termasuk berhala-berhala yang kuno. Ada yang namanya Manata, ada di Musyallal. Itu di pantai Laut Merah. Berarti apa itu namanya, sisi barat kalau dari Mekah, dekat dengan Qadid. Kemudian setelah itu penduduk Taif itu membuat berhala yang namanya Al-Lata. Kemudian orang-orang musyrik, ya kan, orang-orang terdahulu, orang-orang Arab terdahulu menjadikan Uzza itu di Wadi Nakhlah, di lembah kurma. Ya. Dan inilah 3 berhala besar orang-orang Arab. Yaitu Manata, kemudian Al-Lata, kemudian Al-Uzza. Ya, ini tersebar. Ya. Yang satu di pantai Laut Merah, berhala di seluruh pelosok Hijaz. Disebutkan juga sebagaimana ada dalam kitab Sahih Bukhari bahwa Amru bin Luhai ini bermimpi. Ya, dia bermimpi, diberitahu tentang berhala-berhalanya kaumnya Nabiullah Nuh, yakni Wat, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr yang Allah abadikan dalam surat Nuh. Ya kan, diberitahukan tempatnya di mana, yakni berada di Jeddah. Akhirnya dia datang ke sana, kemudian dia menggalinya. Kemudian pada saat musim haji, berhala-berhala ini dibagikan kepada orang-orang yang datang ke Mekah. Ya, karena haji ini termasuk milahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang masih tetap ada sampai masanya Nabi Muhammad SAW. Cuman di sana banyak sekali kemasukan
perkara-perkara baru yang dibuat-buat oleh orang-orang Quraisy. Nah, akhirnya ini dibagi-bagi. Ini dibagi-bagi kemudian dibawa ke negeri mereka. Akhirnya sejak saat itu, ya kan, setiap rumah punya berhala sendiri-sendiri. Selain dari berhala yang besar tadi, ya, Manata, Uzza, kemudian Lata, kemudian Hubal yang berada di dalam Ka'bah. Ya kan? Kemudian ada berhala-berhala daripada peninggalan kaumnya Nabiullah Nuh alaihissalam. Akhirnya setiap rumah itu punya berhala masing-masing. Jadi berhalanya sangat banyak. Bahkan ketika peristiwa Fathu Mekah ini sebagaimana disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari. Ketika peristiwa Fathu Mekah, Nabi SAW dan orang-orang beriman mendapati ada 360 berhala di sekitar Ka'bah. Jadi 360 berhala di sekitar Ka'bah. Ya, yang besar tentunya ya Hubal tadi, kemudian yang kecil-kecil banyak. Setiap kabilah itu punya patung masing-masing, punya berhala masing-masing dan diletakkan di sekeliling Ka'bah. Kalau mereka menunaikan ibadah haji, yang dikelilingi itu ya selain daripada Ka'bah itu ya berhala-berhala mereka. Nah, itu namanya syirik. Ya. Jadi iktikafnya di Ka'bah dan iktikafnya di berhala mereka itu namanya syirik. Orang kalau bertauhid kan iktikafnya hanya di Ka'bah saja. Orang kalau bertauhid, maka dia akan mengelilingi Ka'bah saja. Ya kan? Tidak akan mengelilingi berhala-berhala itu. Tapi yang terjadi, mereka justru mengelilingi berhala-berhala mereka. Nah, ketika Fathu Mekah ada 360-an berhala yang dihancurkan, ya oleh Nabi SAW dihancurkan dan para sahabat oleh para sahabat juga dihancurkan. Ya kan? Kemudian setelah itu dikeluarkan dari Baitullah Al-Haram, kemudian dibakar. Nah, inilah ya penampakan agama jahiliyah pada masa dulu. Ya, yang mana mereka mengaku kalau mereka itu berada di atas milahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi mereka mengaku kalau mereka mengikuti milahnya, ajarannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, mereka punya tradisi ya dalam menyembah berhala-berhala itu, menyembah patung-patung itu. Dan kebanyakan itu dibuat oleh Amr bin Luhai ini. Orang yang ditokohkan ini. Ya, dibuat oleh Amr bin Luhai. Ya. Dan mereka menganggap bahwa yang diajarkan oleh Amr bin Luhai ini sebagai sesuatu yang baik. Ya, istilah agamanya bid'ah hasanah, sesuatu yang baik. Padahal sama sekali tidak ada tuntunannya dari ajarannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Yang diajarkan oleh Nabiullah Ismail alaihissalam tidak ada. Ya, di antaranya adalah mereka biasa keliling mengitari berhala itu. Bahasa agamanya iktikaf. Ya, iktikaf itu kan artinya duduk mengelilingi atau duduk di sekitar apa itu namanya berhala-berhala itu. Mereka juga berlindung ya kepada berhala-berhala itu, mereka juga menyebut berhala tersebut. Ya, makanya dalam sumpah mereka sering mereka itu bersumpah demi Lata, demi Uzza, demi Hubal, ya, dan lain sebagainya. Mereka juga mohon kepada berhala-berhala tersebut agar dikeluarkan dari kesulitan mereka. Jadi kalau mereka dalam kondisi sulit, sakit tidak sembuh-sembuh, minta kepada berhala itu. Ya kan? Kalau misalkan mereka usaha rizki sempit, minta kepada berhala tersebut agar dilancarkan. Seperti itu. Ya. Mereka meyakini bahwa berhala ini ya bisa mendekatkan mereka kepada Allah Ta'ala. Dan seringkali yang mereka inginkan itu terpenuhi. Seringkali yang mereka inginkan itu terpenuhi. Makanya para jamaah kita tidak boleh silau dengan pemenuhan hajat kita. Kita butuh agar hajat kita dipenuhi tapi dengan cara yang salah. Ya, dengan cara yang salah. Ya, sampai kita melakukan kesyirikan dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang lainnya adalah mereka juga haji ke berhala-berhala tersebut. Sebagaimana tadi kita sampaikan. Ya, mereka bukan hanya mengelilingi Ka'bah, tapi mereka juga mengelilingi berhala-berhala tersebut. Mereka tawaf di sekitarnya berkeliling. Mereka menghinakan di hadapan berhala-berhala tersebut. Mereka sujud
di hadapan berhala-berhala tersebut. Kemudian yang ketiga, mereka juga taqarrub, mendekatkan diri mereka kepada berhala tersebut dengan sembelihan, dengan binatang sembelihan. Ya, mereka nyembelih binatang sembelihan, kemudian ditujukan kepada berhala-berhala tersebut. Ya. Nah, ini sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Maidah ayat 3. Wa ma dzubiha 'alan nusubi. Ya, termasuk yang diharamkan itu adalah yang disembelih untuk berhala. Itu haram, kita tidak boleh makan. Makanya kalau kita mendapati ada kepala sapi, ya. Kepala sapi itu kan enak ya, mahal. Ya, bagaimana tidak mahal? Ya, kalau kita beli rujak ada cingurnya itu kan mahal daripada rujak enggak ada cingurnya. Tapi kalau itu sudah diperuntukkan untuk selain Allah, disembah diperuntukkan untuk selain Allah. Ketika penyembelihan diperuntukkan untuk selain Allah, kemudian diberikan sebagai sesaji, maka haram. Maka tidak boleh. Ya. Jadi seperti itu. Nah, ini terjadi sejak dulu. Makanya Allah menyebutkan juga wa madzubiha 'alan nusubi, ini termasuk diharamkan. Karena orang-orang Arab jahiliyah melakukan yang demikian. Juga Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 121, wala ta'kulu mimma lam yudhkarismullahi alaihi. Dan janganlah kalian makan dari apa-apa yang tidak disebut nama Allah atasnya. Ya, tidak disebut nama Allah atasnya, kita tidak boleh makan. Ya. Makanya paling tidak menyembelihan itu dengan ucapan bismillah, paling tidak. Ya. Tapi kalau misalkan kita idul kurban itu kan, atau kita akikoh, biasanya kita sebutkan secara lengkap, ya Allah ini dariku, ya ini darimu dan untukmu. Ini adalah akikoh putraku misalkan. Ini adalah kurbanku misalkan. Ya, bismillah Allahu Akbar. Nah biasanya seperti itu. Tapi paling tidak minimal yang harus ada itu adalah menyebutkan bismillah. Ya, bismillah. Ya, lam yudhkarismullah. Tidak boleh di batin, ya, karena namanya zikir itu di lisan, bukan di batin. Ya. Kita lihat orang, loh Pak, kok enggak mau coba bismillah? Wis ki ati. Ya belum berarti. Ya. Maka yang paling aman itu nyembelih sendiri. Waduh enggak biasa nyembelih Ustaz. Ya itu akhirnya yang jadi masalah akhirnya ya mesti nyuruh orang nyembelih terus. Padahal sebenarnya bisa. Tapi tidak perlu kita misalkan ketika makan ayam dirunut. Ini yang nyembelih siapa? Ditanya. Sudah mengucapkan bismillah atau enggak? Enggak ada beban taklif. Ya persangkaan kita selama dia muslim, ya insyaallah dia akan menyembelih dengan menyebut nama Allah. Kemudian di antara juga tradisi orang-orang jahiliyah. Ya. Bahwa mereka mengkhususkan untuk takarub mereka. Takarub mereka, ya, jadi mereka mendekat kepada berhala-berhala mereka. Mereka mengkhususkan sebagian makanan dan minuman mereka untuk berhala-berhala mereka. Mereka juga mengkhususkan binatang ternak mereka dan hasil bumi mereka untuk berhala-berhala mereka. Jadi mereka mengkhususkan, ya, sebagian makanan minuman mereka untuk berhala mereka. Ya, sampai sekarang pun juga ada ya. Kita kadang melihat ada orang, oh ini untuk makanannya ini untuk minumannya ini. Nah, pada masyarakat jahiliyah itu juga terjadi seperti itu. Demikian juga binatang ternak mereka, demikian juga dengan hasil bumi mereka. Tapi yang lucu, mereka juga memperuntukkan sebagian makanan minuman mereka, sebagian hasil bumi mereka, sebagian binatang mereka untuk Allah. Jadi diperuntukkan untuk Allah. Selain untuk berhala, juga diperuntukkan untuk Allah. Ini yang lucu. Ya, jadi yang lucu seperti itu. Tetapi kadang mereka juga punya sebab yang untuk Allah ini diperuntukkan untuk berhala mereka. Tapi yang untuk berhala mereka enggak pernah diperuntukkan untuk Allah. Itu diabadikan oleh Allah dalam surat Al-An'am ayat 136. Dalam surat Al-An'am ayat 136 Allah mengatakan wa ja'alu lillahi mimma dzara'a minal harthi wal an'ami nasiban. Faqalu hadza lillahi bi za'mihim wa hadza li syurakaina. Fama kana li syurakaihim fala yasilu ila Allah wa ma kana lillahi fa huwa yasilu ila syurakaihim sa'a ma yahkumun.
mereka menjadikan bagi Allah itu apa-apa yang Allah berikan kepada mereka, ya, dari binatang ternak, demikian juga hasil bumi, bagian. Jadi mereka memberikan bagian, mereka mengatakan ini untuk Allah dan ini untuk sekutu-sekutu kami. Ya. Maka apa yang mereka berikan untuk sekutu-sekutu mereka tidak akan pernah diberikan kepada Allah. Ya, wa makana dilafawa yasilu ila syurqaim. Tetapi yang diperuntukkan untuk Allah, kalau mereka menghendaki karena satu sebab dipindah, wis ini untuk berhala-berhala mereka. Makanya Allah kemudian mengatakan, sa'ama yahkumun, betapa buruk apa yang mereka putuskan. Syirik itu, ya kan? Syirik itu kita memberikan ini untuk Allah dan ini untuk selain Allah, itu syirik. Maka bagaimana kalau misalkan diberikan kepada Allah, ya kan? Wis tak ambil, tak berikan kepada yang berhala yang lainnya. Ini malah lebih parah. Apalagi kalau hanya diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini adalah tradisi mereka yang Allah ingkari. Ya, dalam surat Al-An'am ayat 136. Ya. Kemudian juga di antara tradisi kebiasaan mereka, ya, yakni mereka bernazar, ya. Jadi mereka bernazar dalam masalah hasil bumi, demikian juga dengan binatang ternak mereka. Mereka mengatakan, Allah abadikan dalam surat Al-An'am ayat 138. Tadi 136 ya. 138. Mereka mengatakan wa qalu hadhi an'amun wa harthun hijrun la yat'amuha ila man nasha' bi za'mihim wa an'amun hurrimat zuhuruha wa an'amun la yadhkuruna asmallahi 'alaiha iftira'an 'alaihi. Nah, mereka mengatakan binatang ternak ini, hasil bumi ini dilarang, ya, untuk memakannya kecuali siapa yang kami kehendaki. Jadi mereka biasa membuat aturan sendiri. Ya, mereka biasa membuat aturan sendiri, ya. Ya wajar saja karena mereka adalah waliu Baitul Haram. Jadi yang menguasai tanah haram. Jadi mereka adalah wali tanah haram. Ya wajar saja mereka membuat aturan seperti itu. Ya, oleh Allah ingkari. Ya. Kemudian binatang ternak yang diharamkan untuk ditunggangi. Ya, dan lain sebagainya. Nah, termasuk tradisi mereka itu adalah ada istilah al-bakhirah, as-saibah, al-wasilah, al-ham. Ya, ini istilah-istilah yang Allah abadikan dalam surat Al-An'am ayat 139. Ya. Jadi mereka punya keyakinan seperti ini. Ibnu Ishaq menyebutkan dalam tafsirnya, al-bakhirah itu adalah bintu saibah. Ya, unta yang melahirkan secara berturut-turut 10 anak betina. Kalau dia melahirkan secara berturut-turut 10 anak betina, maka dia menjadi saibah. Artinya apa? Tidak boleh ditunggangi, tidak boleh diambil bulunya, tidak boleh diminum airnya, air susunya, kecuali untuk tamu. Kalau lahir betina lagi, maka nanti telinganya dilukai sebagai tanda. Ya, jadi sebagai tanda sama nanti anaknya tidak boleh ditunggangi, bulunya tidak boleh diambil, ya kan? Maksudnya kulitnya tidak boleh diambil untuk dijadikan pakaian atau apa, itu kan? Kemudian susunya juga tidak boleh diambil kecuali untuk tamu. Nah, demikian juga dengan wasilah. Bedanya kalau wasilah ini adalah di di kambing, ya kan? Demikian juga dengan yang lainnya. Al-hami ini unta jantan. Kalau dia punya anak 10 betina, ya, terus menerus, ya, tidak ada jantannya, maka nanti setelah itu tidak boleh ditunggangi, tidak boleh diambil kulitnya, bulunya, kemudian dia harus dilepaskan. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Akhirnya Allah turunkan surat Al-An'am 139 untuk mengingkari mereka. Nah, dikatakan oleh Sa'id bin Al-Musayyab, salah satu ulama dari kalangan tabi'in, ya, tidaklah binatang ternak ini diperlakukan seperti ini kecuali untuk sesembahan-sesembahan mereka. Jadi dia melakukan seperti ini, mereka melakukan seperti ini untuk sesembahan-sesembahan mereka. Nah, ini para jamaah sekalian
yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka melakukan ini, ya, mereka melakukan ini dalilnya apa? Allah katakan dalam surat Az-Zumar ayat 3, ya, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami enggak menyembah berhala-berhala itu, enggak. Tetapi kami ingin agar berhala-berhala itu mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Pelaku kesyirikan kan seperti itu. Ya kan? Jadi dia tidak menyembah patung-patung itu, berhala-berhala itu. Mereka tidak nyembah. Tapi mereka berharap agar liuqarribuna ilallahi zulfa. Agar mereka mendekatkan kami kepada sedekat-dekatnya. Ya, tapi diingkari Allah. Jadi yang demikian ini diingkari Allah. Yunus ayat 18. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'una indallah. Mereka menyembah kepada selain Allah tidak mendatangkan mudarat dan manfaat. Patung-patung itu kan tidak mendatangkan mudarat dan manfaat. Ya kan? Dan mereka mengatakan haula'i syufa'una indallah. Mereka ini adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah. Ya, pemberi syafaat kami di sisi Allah. Maksudnya pemberi syafaat itu gini, nanti mereka akan bela kita. Mereka akan yang mendekatkan kita kepada Allah. Ya, Imam Syafi'i, Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin itu menyebutkan babus syafa'ah. Jadi bab pemberian syafaat. Ya misalkan ada orang sakit gitu kan, orang tidak mampu, orang miskin, ya tidak kenal apa-apa, pendidikannya juga rendah gitu kan. Dia sakit, tidak punya biaya, kemudian kita bantu. Ya, kita beritahu ke pemerintah, ya kan, kita beritahukan ini ada orang tidak mampu, perlu dibantu, orang ini baik, orangnya jujur dan lain sebagainya. Akhirnya turun bantuan melalui ucapan kita, maka kita adalah pemberi syafaat. Ya. Nah, jadi mereka orang-orang jahiliyah itu mengatakan ini pemberi syafaat kami di sisi Allah. Tapi itu diingkari oleh Allah Ta'ala. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Nah, ini berkenaan dengan penghambaan mereka, penyembahan mereka kepada kepada berhala. Kemudian orang-orang Arab itu juga biasa mengundi nasib. Ya, tastaqsimu bil azlam. Jadi mereka biasa ngundi nasib. Al-azlam jamak dari az-zalam artinya adalah anak panah yang tidak ada bulunya. Kalau anak panah itu kan biasanya ada bulunya, ya, bagian depan ujung itu, ya, itu ada besi lancip, ya kan, kemudian belakang itu ada bulunya. Tapi tidak ada bulunya, ya. Dan anak panah ini ada 3, ada tulisannya iya, ada tulisannya tidak, ada tulisan, ya. Nah, mereka kalau misalkan mau safar, mau nikah dan lain sebagainya, itu mesti ngundi, jadi diundi, dikeluarkan. Nanti mana yang keluar? Kalau yang keluar itu iya, maka dilanjutkan. Kalau yang keluar itu adalah tidak, maka tidak dilanjutkan. Kalau yang keluar itu adalah diabaikan, ulang lagi. Akan tidak, maka dilaksanakan beberapa waktu yang akan datang. Kan orang-orang terdahulu, ya, orang Quraisy itu kan melakukan perjalanan itu dalam 1 tahun itu 2 kali. Li'ilafi Quraisyin, ilafi mrihlatas syita'i was-sayf. Ya kan? Pada musim tertentu mereka ke Yaman, pada musim tertentu mereka ke Syam. Dagang. Hidupnya itu bukan pertanian. Ya, makanya kemudian nanti mereka akan menjual hasil perdagangan mereka itu di Mekah. Ketika banyak para jamaah haji atau orang-orang yang umroh datang ke Baitul Al-Haram, maka mereka menjual barang dagangan mereka itu. Sejak dulu mereka hidupnya dari perdagangan. Nah, tapi untuk melakukan safar itu mereka akan ngundi dulu. Ya, kalau di sini kan juga ada ya yang ngundi. Ya, tapi ada orang-orang tertentu biasanya yang ngundi itu, diundi. Nanti yang keluar anak panah apa? Kalau misalkan iya, maka safar. Kalau enggak, maka ditunda tahun depan. Kalau misalkan abaikan, diulangi lagi sampai keluar iya atau tidak itu. Ya. Kalau dalam agama kita kan dianjurkan untuk istikharah. Ya, Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar itu menyebutkan itu harus kita lakukan kalau kita safar tijarah, safar dagang misalkan. Oh, saya tak ke Jakarta, saya tak ke Surabaya. Disuruh untuk safar, untuk istikharah.
Ya, bukan hanya mau nikah saja istikharah, ya. Kita kan kalau mau nikah saja istikharah, tapi selebihnya enggak pernah istikharah. Seharusnya kita mau buka usaha, saya pengen buka usaha di mana itu kan istikharah dulu. Ya. Demikian juga mau mau safar kemana, ya, istikharah dulu. Kalau haji ya enggak perlu istikharah. Ya, karena itu kan safar ibadah. Nah, ini safar-safar yang tidak bernilai beribadah itu ya, seperti dagang, silaturahim pun kita mau mengunjungi teman itu kan, itu dianjurkan untuk istikharah. Ya, kalau orang dulu enggak, ya, taksimu bil azlam, jadi ngundi nasib. Ya. Kadang juga ya, kalau mereka ingin kadang juga di undian itu ada tulisannya dari kalian, dari selain kalian atau diikuti. Ini biasanya ketika ada orang yang mengadukan tentang nasab seseorang dari mereka, ini nasabnya kembali ke siapa? Ya, kalau zaman sekarang kan yang tahu nasabnya dia anaknya siapa? SDN. Kalau dulu pakai undian. Ya, kalau dulu pakai undian. Dan yang datang itu, ya kan, mereka pergi ke Hubal dengan membawa 100 ekor unta. Diberikan kepada yang punya alat ini. Nah, ini makanya ini sumber penghidupan ini. Bagaimana enggak sumber penghidupan? Datang, tanya, ini anaknya siapa? Itu membawa 100 ekor unta. Ya, bagaimana enggak kaya 100 ekor unta? Ya. Kemudian diundi. Kalau tulisannya itu adalah minkum, sudah. Dari kalian saja penengahnya. Ini kira-kira siapa, anaknya siapa. Ya. Tapi kalau min ghairiku, maka cari dari sekutu kalian, kabilah di luar kalian. Ya kan? Kemudian kalau misalkan diikuti, ya kan? Berarti dia tidak ada nasab, ya kan? Dan tidak ada ini, terserah. Jadi seperti itu. Ini sebagaimana disebutkan dalam sirah Ibnu Hisham. Kenapa seperti itu? Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, karena pada masa dulu itu ya seks bebas itu ada juga. Jadi seks bebas ya, tapi bentuknya tentu berbeda dengan yang ada pada masa sekarang. Seseorang itu kalau misalkan ya disebutkan dalam satu riwayat, seorang itu kalau misalkan seorang wanita pingin punya anak yang yang nasabnya baik itu. Ya seorang pezina. Dia akan zina, kemudian dia bilang, oh, ini bapaknya ini. Ya. Misalkan dia akan naruh bendera di depan rumahnya, ya kan? Kemudian dia ngundang siapapun yang ingin menzina. Kemudian kalau sudah lahir anak, dia tinggal milih saja. Oh, ini calik yang paling ganteng, yang nasabnya paling tinggi, kemudian yang paling kaya. Oh, ini bapaknya ini. Nah, seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu ya terjadi walaupun enggak seluruhnya. Jadi walaupun tidak seluruhnya. Ya ini termasuk ya di antara bentuk moral yang tidak baik yang ada pada masa jahiliyah. Nah, demikian juga orang-orang terdahulu, orang-orang jahiliyah, mereka itu membenarkan berita dari paranormal, kemudian dukun, demikian juga dengan tukang nujum. Jadi mereka membenarkan itu semuanya. Ya, kalau al-munjim, maka mereka membaca nasib orang berdasarkan kejadian yang berada di bintang. Ya, kemudian kalau al-kahin, ya dia melihat masa depan dengan kejadian-kejadian yang ada di bumi dan lain sebagainya. Ya, dia memberitahukan rahasia apa yang nanti akan terjadi dan lain sebagainya. Nah, pada masa dulu sebelum diutusnya Nabi SAW menjadi seorang nabi, biasanya pada masa dulu dukun sama paranormal itu tepat. Ya, dukun sama paranormal itu ya seperti bagaimana kaki tangannya Fir'aun itu memberitahukan bahwa pada malam hari ini lahir seseorang yang nanti akan mengatakan tepat. Ya, kalau dulu biasanya tukang sihir itu tepat. Tapi sejak Allah SWT menurunkan risalahnya kepada Nabi SAW, maka dijaga. Ya, sebagaimana Allah abadikan ucapan mereka dalam surat Al-Jin. Wa anna kunna minha maqaida lis-sam. Dulu kami itu punya tempat duduk di langit. Ya, jin itu dulu punya tempat duduk di langit. Tapi sejak diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka dilempari. Sehingga mereka tidak bisa mencuri
pendengaran dari langit, berita-berita dari langit. Nah, mereka juga punya kebiasaan tiaroh. Ya, mereka juga punya kebiasaan tradisi tiaroh. Tiaroh itu menggantungkan nasib kepada burung. Jadi atiaroh, makanya disebut dengan atiaroh. Turunan kata dengan sama dengan at-thair, artinya burung. Ya. Nah, tapi makna aslinya adalah at-tasya'um bisyai'. At-tasya'um bisyai'. Jadi pesimis dengan sesuatu. Di mana mereka mendatangi burung atau kijang, kemudian mereka lepaskan. Ya, kalau burungnya itu terbangnya ke sisi kanan, maka mereka akan melakukan apa yang mereka inginkan. Tapi kalau terbangnya ke sisi kiri, maka mereka akan menahan diri dari melakukan. Ini mesti nasibnya buruk. Ya, ini mesti nasibnya buruk. Tapi kalau misalkan larinya itu ke tengah, terus ke tengah, gak belok-belok, ya berarti mereka harus melepaskan seekor kijang lagi ataupun seekor burung lagi. Nah, seperti itu. Ya, jadi seperti itu. Ya, mungkin kalau kita pada masa sekarang ya kadang tiaroh sama kucing. Ya, nabrak kucing, nasibnya sial, udah pulang aja nggak usah kerja daripada nanti sial terus gitu kan. Ya itu namanya tiaroh. Ada burung gagak di atas rumah malam-malam gitu kan. Oh, jangan kerja. Besok nasibnya sial. Nah, itu sudah termasuk tiaroh walaupun zatnya itu bukan burung. Ya, tapi kucing. Ya. Kalau dulu ada yang pernah mengatakan, lihat daun jatuh, hati-hati. Ya, nasibnya nanti sial, mending nggak usah dilanjutkan seperti itu. Nah, itu namanya tiaroh. Jadi pesimis dengan sesuatu. Nah, ini tradisi orang-orang terdahulu. Ya. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah, termasuk tradisi mereka itu adalah pesimis dengan sebagian hari dan sebagian bulan dan sebagian binatang. Sebagian masa dan sebagian wanita. Ya. Nah, mereka meyakini annal maqtul la yaskunu ja'thahu. Mereka meyakini bahwa orang yang terbunuh itu jiwanya tidak tenang. Malam yu'khad bi tha'rihi, selama belum dibalaskan dendamnya. Jadi selama belum dibalaskan dendamnya. Kemudian ruhnya itu menjadi burung hantu, ya, yang akan berterbangan di gurun. Dan dia mengatakan soti haus uskuni, ya kan, berikan aku minum. Ini sebagaimana disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari. Tapi kalau dendamnya itu sudah dituntaskan, maka mereka akan tenang, jiwanya akan tenang. Ya, ini tradisi yang ada pada masyarakat jahiliyah. Nah, tetapi walaupun demikian, pada masyarakat jahiliyah itu masih ada sisa-sisa dari agama Nabi Ibrahim. Dan mereka tidak meninggalkan seluruhnya. Seperti mengagungkan Baitullah. Jadi mengagungkan Baitullah. Mereka betul-betul mengagungkan Baitullah. Baitullah itu diagungkan. Dan yang diagungkan bukan hanya Baitullah, sampai pun juga penghuni di sekitar Baitullah. Makanya tempat yang paling aman pada masa itu, pada masa jahiliyah itu adalah tanah haram. Orang tidak berani mencuri di sana, orang tidak berani membunuh di sana, orang tidak berani menumpahkan darah di sana, orang tidak berani perang di sana. Demikian juga kepada penduduk tanah haram. Mereka tidak berani macam-macam. Mereka tidak berani macam-macam. Kalau misalkan mereka penduduk tanah haram itu melakukan safar ya ke Syam ataupun ke ke Yaman. Mereka tidak berani, begal itu tidak berani, merampok itu tidak berani. Ya, Allah abadikan tentang hal itu ya dalam surat Quraisy itu. Ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i wasif. Falyabudu rabb hadzal bait. Maka dalam mereka menyembah Rabb, pemilik daripada rumah ini. Karena apa? Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Yang telah memberikan mereka makan dari kelaparan, ya kan? Dan memberikan mereka aman dari rasa ketakutan. Jadi penduduk tanah haram itu kemanapun nggak ada yang berani begal, nggak ada yang berani merampok, nggak ada yang berani ini. Karena mereka dimuliakan oleh Allah. Mereka adalah ahlullah. Apalagi pada saat peristiwa penghancuran Ka'bah. Ya, keyakinan mereka terhadap penduduk tanah haram itu semakin besar. Enggak berani macam-macam sudah. Ya, enggak berani macam-macam. Mereka kalau mau melakukan apapun, ya kan? Mereka mau melakukan apapun, mereka penduduk di Jazirah Arab enggak akan berani macam-macam.
Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Makanya ketika nanti kita bahas lebih detail lagi, ya, pada saat terjadi peperangan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang beriman melawan orang-orang Quraisy. Ya, awalnya dipimpin oleh Abu Jahal. Kemudian setelah itu dipimpin oleh Abu Sufyan. Ya, penduduk sekitar Tanah Haram itu masih menunggu. Ini sing bener, sing endi. Karena mereka ini adalah penduduk Tanah Haram. Tanah yang dimuliakan. Dan mereka ini dilindungi oleh Allah. Sebagaimana halnya Allah telah melindungi Tanah Haram ketika diserang oleh pasukan bergajah yang enggak mungkin akan bisa menghalangi mereka. Maka ketika yang mendapatkan kemenangan itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang beriman, akhirnya manusia berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu akan melihat manusia itu masuk ke dalam agama Allah secara afwaja, bergelombang banyak sekali. Ya, karena tahu bahwa penduduk Tanah Haram itu mulia. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Jadi yang masih ada dari ajaran orang-orang jahiliyah, ya, yang mengikuti ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah mengagungkan Baitullah, tawaf di sekelilingnya, haji, umroh, wukuf di Arafah. Demikian juga mabit di Musdalifah. Kemudian memberikan binatang kurban, ya, menyembelih binatang kurban. Ya. Jadi mereka menyembelih binatang kurban. Ini di antara ajaran-ajaran Nabi Ibrahim yang masih ada, walaupun sudah banyak dicampuri dengan yang lainnya. Mereka mengatakan, nahnu banu Ibrahim wa ahlul haram. Mereka ini adalah keturunan Ibrahim. Kami ini adalah penghuni tanah haram. Ini adalah walinya Baitul Al-Haram. Ya kan? Kami adalah penjaga Mekah. Tidak ada yang punya hak sebagaimana haknya kita. Tidak ada yang punya kedudukan sebagaimana kedudukan kita. Akhirnya mereka menamai diri mereka dengan Al-Khumsu. Al-Khumsu. Nah, akibatnya apa? Akibatnya apa? Mereka terkadang mengatakan la yamkana an nakhruja minal haram ilal khilli. Enggak mungkin ini, ya, tidak semestinya kami ini dari tanah haram kemudian singgah di tanah halal. Ya. Ya. Ya, enggak mungkin ini tinggal di tanah haram, ya, kami yang tinggal di tanah haram keluar ke tanah halal, enggak mungkin. Ya. Makanya penduduk Mekah itu ya khusus. Ya, penduduk Mekah itu khusus. Ya kan? Nah, sehingga mereka disebutkan di sini la yakifuna bi Arafah. Mereka kalau haji itu tidak wukuf di Arafah. Wukufnya enggak di Arafah, padahal kalau haji itu rukunnya adalah wukuf di Arafah. Al-hajju Arafah. Haji itu Arafah. Inti haji itu di Arafah. Tapi karena mereka menganggap bahwa Arafah itu bukan tanah haram, mereka adalah tanah halal. Ya kan, tidak semestinya kami kalau haji keluar dari tanah haram, kemudian keluar ke sana, enggak. Ya, sehingga mereka juga tidak ifadah dari sana. Ya, tidak tawaf ifadah. Orang kalau haji dari Arafah setelah wukuf di Arafah, ifadah kan langsung ke Mekah. Mereka ifadahnya tidak dari sana, tapi dari Musdalifah. Kalau kita lihat runtutan ibadah haji, ya. Jadi tarwiyah. Ya, pertama sebelum tarwiyah, tanggal 8 Dzulhijjah, tanggal 7 Dzulhijjah itu masih di Mekah. Kemudian menuju ke Mina, itu tarwiyah tanggal 8. Kemudian tanggal 9 ke Arafah, mesti melewati Musdalifah. Nanti kembalinya ke Musdalifah, kemudian tidak mabit di Mina dulu, tapi ifadah baru nanti kemudian Mina. Itu jadi sebenarnya satu jalur, aslinya satu jalur. Nah, tapi mereka enggak sampai ke Arafah, mereka cuma sampai ke Musdalifah karena mereka menganggap bahwa itu bukanlah haram. Makanya Allah kemudian mengatakan dalam surat Quraish 9, "Tsumma afidu min haitsu afadhanas." Kemudian ifadahlah sebagaimana orang-orang itu ifadah. Ya. Jadi akhirnya diluruskan lagi ajaran yang benar itu seperti ini. Kemudian mereka juga mengatakan la yambaghi lil khumsi, tidak semestinya bagi al-khumsu, yakni orang-orang Mekah. Ayat takitu wala yaslau asaman, makan keju kemudian menyaring mentega, ya kan? Sedangkan mereka ihram, ya, tidak boleh masuk rumah yang terbuat dari bulu wol, ya, tidak berteduh di bawah, ya, kecuali di rumah yang terbuat dari kulit selama mereka itu ihram. Ini sebagaimana disebutkan dalam Sirah Ibnu Hisham. Juga disebutkan
Ya kan? Tidak semestinya penduduk tanah halal. Ya, sekali lagi, penduduk tanah halal itu lawan dari penduduk tanah haram. Tanah haram itu berarti orang Quraisy. Kalau tanah halal berarti di luar tanah haram. Tidak semestinya bagi penduduk tanah halal makan dari makanan yang mereka bawa dari tanah halal. Ketika mereka datang ke haram. Ya kan? Tanah ke tanah haram. Ketika mereka haji atau umroh. Ya, ini sebagaimana disebutkan dalam Sirah Ibnu Hisham. Ya kan, seperti sekarang ada aturan naik ini, ya kan, tidak boleh bawa makanan dari luar, makanannya harus beri di dalam. Ya sama seperti itu. Ya dari dulu aturan seperti ini juga ada. Ya ini yang buat aturan siapa? Ya mereka sendiri. Ya yang buat aturan mereka sendiri. Ya kan? Kemudian disebutkan juga mereka memerintahkan orang-orang yang datang dari tanah halal tidak tawaf. Ya. Tidak tawaf ketika pertama kali tawaf kecuali dengan pakaian penduduk tanah haram. Penduduk al-khums. Ya. Jika mereka tidak mendapatinya, maka yang laki-laki tawafnya dengan telanjang. Ya, kalau perempuan maka meletakkan semua pakaiannya kecuali pakaian rumah saja. Ya. Jadi kalau pakai pakaian ihram itu harus pakai pakaian ihramnya orang sana. Ya, kalau nggak ada pakaian ihramnya orang sana berarti tawafnya telanjang. Kalau wanita tidak pakai pakaian ihramnya orang sana maka dilepaskan pakaiannya kecuali pakaian rumah saja. Ya, akhirnya mereka kadang mengatakan kalau nggak punya apa-apa untuk beli pakaian dari al-khums, ya kan, penduduk tanah haram. Mereka mengatakan al-yawma yabdu ba'duhu au kulhu wa ma bada minhu fala ukhilluhu. Pada hari ini akhirnya nampak sebagian atau seluruhnya, ya. Karena apa? Karena nggak mengenakan pakaian, ya. Dan yang nampak maka aku tidak halalkan orang untuk melihatnya. Ya karena terpaksa. Jadi tawaf tidak berpakaian. Ini ajaran kan yang nyeleneh. Sampai akhirnya Allah turunkan surat Al-A'raf ayat 31, ya bani Adam, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Ya anak cucu Adam, ambil perhiasan kalian di setiap masjid. Ya. Jadi sejak saat itu ya tidak boleh, harus pakai apa itu namanya perhiasan. Makanya pakai pakaian ihram, ya kan? Tidak ada aturan-aturan seperti ini sudah apa itu namanya dihapuskan dengan kedatangan Islam. Nah, terakhir ya sebelum nanti kita rehat, ya. Nah, termasuk ajaran mereka itu adalah ketika mereka ihram, yang penduduk tanah haram, ya, tidak akan mendatangi rumah mereka dari pintunya, tapi di belakang itu dilobangi. Ya. Balkanu yang kubuna fi dhuhuril buyut nakban. Jadi mereka melobangi bagian belakangnya. Ya, masuk dan keluar dari situ. Kalau pas ihram. Jadi kalau pas ihram mereka tidak masuk dari pintunya. Ya, kalau rumah itu kan ada pintu utama, ya kan. Kemudian kalau di kita kan ada pintu belakang dan lain sebagainya. Ini enggak. Ya kan, tidak boleh melalui pintu, pokoknya harus melubangi selama ihram, masuk keluar dari tempat itu, ya. Dan mereka menganggap bahwa ini perbuatan baik. Tapi setelah itu Allah apa itu namanya ingkari, Allah turunkan surat Al-Baqarah ayat 189, walaisal birru bi antatul buyuta min zuhuriha walakinal birra manittaqa waqtul buyuta min abwabiha. Bukanlah kebaikan itu dengan kalian mendatangi rumah dari belakang, bukan. Ya kan kadang kita ada keyakinan yang macam-macam kan. Ya, keyakinan macam-macam. Kayak di negeri kita, ya keyakinannya macam-macam. Ya. Nah, Allah mengatakan kebaikan itu bukan kalian mendatangi rumah dari belakang, tapi kebaikan itu bagi siapa yang bertakwa. Maka datangilah rumah dari pintunya. Ya. Kita kan banyak keyakinan yang aneh-aneh gitu kan. Ya. Kalau memang betul-betul aneh nggak bisa dilogikakan, ya berarti nggak usah diikuti. Ya. Tapi kalau masih bisa dilogikakan ya diikuti. Contohnya jangan duduk di pintu. Itu maksudnya apa sih? Itu jalan orang biar tidak menghalangi. Nah, kalau seperti itu kan enggak apa-apa. Ya. Jangan duduk di pintu karena apa? Nanti masuk angin. Apa hubungannya? Ya kan? Kalau dalam rumah kipas angin dinyalakan ya tetap masuk angin. Nah, demikian juga jangan duduk di atas bantal. Nanti udunan. Itu maksudnya apa sih sebenarnya?
meletakkan sesuatu pada tempatnya. Bantal itu tempat untuk kepala, jangan sampai digunakan untuk bantal. Tapi kalau dulu kan memang seperti itu. Kalau sekarang kan bantal ya ada yang gunanya untuk dudukan kan seperti itu. Nah, jadi pada prinsipnya para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, yang tidak masuk akal ini maka selama itu tidak ada sesuatu yang bisa kita mengingkarinya ya maka tidak bisa ya. Pada prinsipnya seperti ini, mendatangi pintu yaitu harusnya ya dari pintunya, mendatangi rumah dari pintunya bukan dari belakang sebagaimana keyakinannya orang-orang jahiliyah. Adapun selain daripada agama yang dibawa oleh Nabi Ismail alaihissalam yang itu ada pada masyarakat jahiliyah di Jazirah Arab, ada juga yang lainnya seperti agama Yahudi. Jadi agama Yahudi di mana mereka hijrah dari Palestina ke tanah Hijaz. Kemudian tinggal di seperempat tanah Hijaz yang berada di sisi utara. Setelah banyak sekali pembebasan penyerangan ke wilayah Palestina. Kemudian mereka tinggal di sana, ada beberapa kabilah besar ya seperti Quraidah, Qainuqa, Nadir yang mereka tinggal di Yathrib, nama lain daripada Al-Madinah Al-Munawwarah sebelum kedatangan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga ada agama Nasrani yang mereka itu banyak tinggal di daerah Yaman. Itu terjadi pada saat penyerangan Habasyah, ya, negeri Habasyah yang sampai ke Yaman. Makanya Abrohah yang dia adalah gubernur Habasyah yang tinggal di Yaman, gubernur Yaman, dia berada di bawahnya Habasyah, yang mana ketika melihat banyak sekali orang-orang Arab yang menunaikan haji dan umrohnya ke Ka'bah, akhirnya dia punya inisiatif untuk mendirikan Ka'bah yang lainnya yang berada di Yaman. Sehingga untuk menuntaskan maksudnya itu tidak mungkin akan bisa dilakukan kecuali dengan penghancuran Ka'bah yang berada di Tanah Haram. Sampai akhirnya kisahnya kita semuanya sudah tahu, masyhur bagaimana pasukan Abrohah itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu di antara agama-agama yang berada di Jazirah Arab. Selain juga ada agama As-Sabi'iyah. Ya, ada agama As-Sabi'iyah. Yakni agama ya kaum Ibrahim Al-Kaldanin. Ini banyak diikuti di negeri Syam. Demikian juga penduduk Yaman ada juga yang mengikuti ini. Kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, selain daripada agama bangsa Arab, latar belakang yang penting untuk kita ketahui itu adalah gambaran sosial masyarakat Arab jahiliyah. Ya, gambaran sosial masyarakat Arab jahiliyah. Ya, di antaranya adalah seperti gambaran sosial secara umum ya. Ya, masalah pernikahan tadi sudah kita sampaikan. Ya, ada pernikahan umum seperti yang terjadi pada masa sekarang ya, laki-laki mendatangi laki-laki yang merupakan wali dari wanita. Ya, mendatangi laki-laki daripada wanita, kemudian melamarnya, kemudian memberikan sedekahnya sebagai mahar, kemudian menikahinya. Ada pernikahan yang lain, kana rajulu yaqumu li imraatihi idza taharat min tamsiha arsali ila fulan. Ya, seorang laki-laki dia berkata kepada istrinya ketika istrinya itu suci karena dia ingin punya anak yang mungkin tampan gitu kan, cakep. Akhirnya istrinya disuruh hubungan
dengan laki-laki yang lain. Disuruh berhubungan dengan laki-laki yang lain. Dan setelah dia berhubungan dengan laki-laki yang lain, maka suaminya ini menjauhi istrinya. Tidak akan menggaulinya sampai jelas-jelas dia hamil dari laki-laki itu. Ya, sampai jelas dia itu hamil dari laki-laki itu. Nah, itu kehidupan sosial masyarakat ketika itu. Ya, contoh kehidupan sosialnya secara umum seperti ini. Ada juga pernikahan yang lain. Ya, sebagaimana tadi kita sampaikan, seorang wanita, ya kan, berhubungan dengan 10 orang. Ya, kemudian sampai akhirnya wanita ini hamil. Kemudian nanti kalau sudah hamil, ya kan, dia melahirkan, berlalu beberapa malam, ya kan, kemudian wanita ini ngutus kepada orang-orang yang telah berhubungan dengan dia dan mereka semuanya tidak bisa nolak. Kemudian dia tinggal milih. Oh, ini anaknya si fulan, dipilih. Yang paling cakep, yang paling nasabnya baik, kemudian yang paling kaya. Nah, seperti itu. Ya, bisa saja. Ya. Nah, ya, jadi seperti itu. Ini kondisi sosial masyarakat ketika itu. Nah, juga pada masa jahiliyah, orang-orang pada masa jahiliyah biasa poligami dengan bilangan istri tak terbatas. Itu biasa. Ya. Kemudian mereka juga biasa menikahi kakak adik kandung bersamaan. Dalam agama kita tidak diperbolehkan. Atau mereka juga biasa menikahi mantan istri bapaknya. Kalau misalkan bapaknya menceraikannya atau bapaknya meninggal gitu kan, maka istrinya dinikahi oleh bapaknya, anaknya. Ya, karena biasa ya namanya poligami. Kadang nikah dengan yang lebih muda, bahkan kadang umuran istrinya seumuran dengan anaknya. Kan itu sudah biasa. Di negeri kita saja dulu juga sudah biasa. Nah, akhirnya kebiasaan ini dibatalkan oleh Allah Ta'ala, oleh syariat agama kita. Di antaranya Allah turunkan surat An-Nisa ayat 22 sampai 23. Nah, jadi perzinaan ini juga marak ya pada masyarakat jahiliyah. Nah, ada juga kebiasaan masyarakat jahiliyah, walaupun tidak seluruhnya, itu mengubur hidup bayi wanita atau anak wanita. Karena khawatir miskin, ya kan, tidak bisa menafkahi dan lain sebagainya. Maka Allah larang dalam surat Al-An'am ayat 151, surat Al-An'am ayat 151, ya kan, juga surat An-Nahl ayat 58 sampai 59, ya, Al-Isra ayat 31, Allah larang. Mereka membunuhnya bagaimana? Ya ada yang dibunuh ya ketika masih bayi, gitu kan. Ya, tanpa sepengetahuan ibunya langsung diambil kemudian dikubur hidup-hidup. Kadang tidak ketika bayi, jadi ketika dia masih anak-anak, ya mungkin usianya balita, ya diajak jalan-jalan, ya kalau ibunya tidak berhasil menyelamatkan dia, maka akhirnya ya udah terbunuh. Ya, biasanya diajak ke gurun, kemudian disiapkan galian di sana. Ya kan, diajak main-main, kemudian nanti didorong, kemudian nanti dikubur hidup-hidup. Ya, ini walaupun tidak seluruhnya, tapi ada perilaku seperti itu. Bagaimana mereka memperlakukan anak-anak mereka. Ya, nah ini diantara gambaran masyarakat jahiliyah. Nah, kemudian itu keadaan sosial. Kemudian kalau keadaan ekonomi, sebagaimana tadi kita sampaikan, penduduk Quraisy, khususnya Tanah Haram, mereka tidak hidup dari pertanian. Ya, beda dengan seperti Yathrib, mereka hidup dari pertanian. Ya, di sana banyak sekali kebun kurma. Tapi kalau penduduk Tanah Haram, mereka hidupnya dari perdagangan. Jadi mereka berdagang ke Syam, demikian juga berdagang ke Yaman. Kemudian nanti mereka akan perjualbelikan ketika musim haji tiba. Mereka hidupnya seperti itu. Nah, akhlaknya orang-orang Arab itu bagaimana? Ini diantara hikmah. Ya. Mungkin banyak juga yang bertanya, kenapa
Nabi dan Rasul terakhir itu kok diutus di tengah-tengah masyarakat Arab. Ya, ini di antara hikmahnya. Di antara hikmahnya itu adalah ya akhlaknya orang-orang Arab. Orang Arab itu orang yang sangat dermawan. Mereka itu kalau misalkan berderma, mereka itu berlomba-lomba dan saling membanggakan. Ya, jadi mereka akan berlomba-lomba untuk berderma dan mereka akan saling membanggakan. Ya, bahkan separuh dari syair-syair mereka itu tentang kedermawanan. Separuh dari syair-syair orang-orang Arab itu tentang kedermawanan. Bagaimana mereka memuji kedermawanan dan lain sebagainya. Bahkan dikisahkan, ya ada seseorang yang didatangi tamu karena saking dinginnya kondisi ketika itu, saking laparnya, ya dia tidak punya apa-apa untuk memuliakan tamu itu kecuali untanya, yang mana unta itu adalah sumber kehidupan dia perah susunya, ya kan? Kemudian nanti kalau dia bunting maka maka sangat dinantikan oleh keluarga yang memiliki unta seperti itu, ya kan? Maka dengan kondisi kedermawanan mereka rela untuk menyembelih untanya itu kemudian dihidangkan untuk tamunya. Sampai seperti itu. Ya, padahal unta itu harta yang paling berharga bagi orang-orang Arab. Ya. Jadi sampai-sampai dalam Al-Qur'an sendiri kan disebutkan ya, bagaimana ketika kiamat tiba, maka pemilik unta itu akan meninggalkan untanya yang lagi bunting. Kenapa seperti itu? Ya karena bagi orang Arab, unta yang bunting itu adalah harta yang berharga. Jadi harta yang berharga. Tapi walaupun demikian, ketika mereka memuliakan seseorang, maka mereka rela untuk memberikan satu-satunya harta mereka yang berharga untuk diberikan kepada tamu. Nah, saking dermawannya mereka, ya sampai-sampai ya untuk bisa seperti itu, ya mereka pun rela untuk minum khamr, ya karena saling saling tenggang rasa dan lain sebagainya, itu kan. Bukan karena mereka suka mabuk-mabukan, enggak. Tapi karena itu adalah jalan mereka itu bisa berderma, berbuat baik kepada yang lainnya. Ya. Makanya sampai anggur yang digunakan untuk khamr, ya itu disebut dengan al-karamu. Ya, disebut dengan al-karamu, syajaratul karami. Jadi pohon kedermawanan. Karena dengan anggur itu ketika mereka mabuk, maka mereka bisa berderma, saling berbuat baik. Tapi ini ya keliru. Nah, kemudian di antara akhlak mereka yang lainnya itu adalah al-wafa. Jadi menunaikan janji. Jadi mereka itu menunaikan janji. Dan janji bagi mereka itu hutang. Dan mereka akan memegang teguh. Tidak segan-segan. Kalaupun harus dia membunuh anaknya sendiri. Kalau sudah janji. Ya, kalau sudah janji. Makanya seperti janjinya Abdul Muthalib. Kalau dia dikaruniai 10 anak laki-laki, maka yang ke-10 akan dia persembahkan untuk Rabbul Ka'bah. Nah, tapi ketika dia mau menunaikan, ternyata anak ke-10 itu siapa? Abdullah. Ya, bapaknya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika dia mau menunaikan itu, akhirnya saudara-saudaranya itu bujuk, jangan, ditebus saja, ditebus. Ya, akhirnya buat undian. Abdullah atau 10 ekor unta. Ternyata yang keluar Abdullah. Ditambahi lagi Abdullah atau 20 ekor unta. Ternyata Abdullah. Ditambahi lagi terus sampai bilangan 100. Nah, ketika sudah 100 atau Abdullah, ternyata baru keluar namanya 100 ekor unta. Maka sejak saat itu, ya kan, diat daripada pembunuhan itu adalah dengan bayar 100 ekor unta. Nah, jadi karena memegang teguh janji, ya, kalau perlu mereka akan berkorban nyawa untuk itu. Ya, dan ini diantara hikmahnya ketika terjadi baiat Aqabah yang pertama, kemudian yang kedua, sumpah setia untuk mati. Ya, karena ini bagaimanapun janji. Ya, orang-orang Aus ketika mereka menerima Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mereka berjanji untuk mati. Ya, ketika mereka baiat Aqabah yang kedua, nanti akan kita temukan ini kisahnya. Ketika mereka mau berbaiat, ada senior-senior mereka, pemimpin mereka mengingatkan, ketika kita baiat berarti nanti kita akan menjadi musuh seluruh orang Jazirah Arab. Karena apa?
Seluruh orang Jazirah Arab memusuhi Nabi. Maka kalau kita berada di barisannya Nabi SAW berarti kita siap sedia untuk menjadi musuh manusia seluruh Jazirah Arab. Akhirnya mereka sudah janji, sudah janji. Ya, seperti itu. Ya, ini akhlak mereka. Kemudian di antara akhlak mereka yang lainnya adalah izzatun nafsi. Ya, wal iba'an kubulil khasafi wad daimi. Ya, ini harga diri, pantang untuk menerima pelecehan. Ya, mereka tidak terima. Ya, kalau dilecehkan, ya kan, mereka tidak terima. Kalau perlu, ya perang. Ya. Jadi seperti itu. Ya, banyak momen, ya di mana para sahabat itu tidak terima. Ya, seperti Bai'atur Ridwan, ya perjanjian Hudaybiyah. Ya, tidak mau. Tapi akhirnya dibimbing oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya karena bimbingan Allah Taala, akhirnya mereka ini. Kemudian juga, ya pantang surut. Pantang mundur. Kalau sudah punya azam, maka mereka terus maju. Fa idza azamu ala syai'in yaruna fihi al-majda wal iftikhar la yusarrifum anhu sarif. Kalau mereka itu sudah berazam di mana dia menuju kepada kemuliaan, kebanggaan, maka tidak ada satu pun yang bisa malingkan. Ya, jadi tidak ada satu pun yang bisa malingkan. Orang Arab itu kalau sudah berazam, ya kan, maka sudah. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau sudah berazam, ya seperti itu. Ya, makanya pada saat peristiwa perang Badar, ya ketika mau mencegat kafilah dagangnya Abu Sufyan, ternyata luput. Akhirnya Nabi SAW tanya kepada para sahabat, bagaimana ini? Ya sudah jalan udah. Ya, jadi kalau sudah maju nggak mau mundur. Ini akhlak-akhlak yang baik. Ya, kalau kita sudah berjalan maju, ya sudah jangan mundur. Ya, jangan mundur. Ya. Kemudian juga as-sadzajah al-badawiyah. Gaya hidup yang sederhana, ya, lugu. Ya, jadi sederhana yang lugu, tidak terkontaminasi oleh ajaran yang lainnya. Karena kita tahu di pembahasan posisi Arab. Mereka kan di tengah, daerah gurun. Enggak terkontaminasi. Ya, ketika itu ada dua negara superpower, Romawi dengan Persia, ya kan? Seperti tadi kita sampaikan Habasah itu yang dikuasai itu adalah Yaman. Jadi mereka menguasai Yaman, tidak sampai menguasai Jazirah Arab. Ya, jadi seperti tanah haram tidak dikuasai. Ya karena apa? Ya mau datang ke sana, di sana banyak gurun. Makanya terdahulu kita sampaikan gurun itu adalah benteng tersendiri bagi penduduk Arab. Makanya sampai dua negara superpower ini ada. Ya, yakni Romawi sama Persia, tidak ada satu pun yang ingin menguasai Arab, ya kan? Jadi tidak ada satu pun yang ingin menguasai Arab, ya. Jadi sehingga kehidupannya itu masih orisinil, orisinil. Makanya seperti perkataannya Heraklius ketika tanya kepada Abu Sufyan di akhir tanya jawabnya, sebagaimana disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari, maka Heraklius mengatakan, jika yang kamu katakan benar, maka sungguh dia akan menguasai tempat di mana aku berpijak. Cuman aku tidak mengira kalau dia Nabi terakhir itu dari kalangan kalian. Jadi enggak ada yang ngira. Ya, karena apa? Karena sama sekali tidak diperhitungkan. Ya, karena kehidupannya orisinil, ya, lugu. Dan yang enggak kalah penting di sini disebutkan minha al-khilmu. Jadi orangnya Arab itu penyabar, ya kan, meredam marah, hati-hati dan lain sebagainya. Ya, saya pernah tahu ya, ada mobil di sana ditotol dari belakang. Ya, ceritanya mau jemput anak-anak sekolah SMP apa SD itu. Ditotol dari belakang, brek gitu kan, keluar. Tapi kalau di sini kan sampai baku pukul, baku hantam. Sana enggak. Gimana? Pakai bahasa Arab. Ya sudah ya, masuk mobil langsung jalan lagi. Ya cuma gitu toh. Ya, orangnya sabar. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin ini yang bisa kita kaji karena waktunya sudah lebih, ya. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan motivasi kita untuk semakin lebih mengetahui tentang perjalanan hidup Nabi agar kita semakin cinta kepada beliau, kemudian bisa meneladaninya agar kelak kita bisa dikumpulkan dengan beliau sallallahu alaihi wasallam di surga Allah Ta'ala. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.